Anak muda Indonesia mempunyai kekuatan yang hebat dan bisa mengalahkan anak muda dari negara-negara lain. Tetapi anak muda Indonesia diganggu oleh penyakit yang mengidap dalam dirinya. Dan penyakit itu susah untuk dibuang, disembuhkan, dihilangkan oleh anak-anak muda. Dan pada akhirnya anak muda Indonesia susah sekali untuk sukses. Seperti apa? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Anak muda Indonesia itu sebenarnya dia punya peluang tinggi untuk lebih hebat daripada anak-anak muda dari negara lain. Mengapa? Karena satu, asupan gizinya bagus. Karena di Indonesia semua buah ada, semua makanan ada, dan kegiatan apapun sangat lapang untuk kegiatan fisik. Artinya itu peluang anak Indonesia sama dengan yang lain. Yang ketiga, anak Indonesia sarananya bagus. Tetapi kehebatan anak muda itu gagal karena dihinggapi oleh 9 penyakit. Ya, 9 penyakit anak muda. Nah, penyakit itu tentu harus dibuang, disembuhkan, supaya anak muda itu sukses. Maka Anda sebagai anak muda, perhatikan ya, ada 9 itu penyakit anak muda. Yang pertama, membuang-buang waktu. Anak muda Indonesia rata-rata waktu yang tersedia banyak. Tetapi waktu itu, konteks itu, kesempatan itu dibuang begitu saja karena sering cangkruk, sering ngobrol yang tidak jelas, pergi ke warung kopi, makan-makan bareng dengan temannya, circle yang ngobrol ke sana kemari nggak ada, juntrungnya nggak ada, tujuannya. Coba kalau waktu yang terbuang itu dipindahkan menjadi waktu mengurai gagasan, meskipun dengan santai ya, mengurai gagasan, mengkreatifkan sesuatu yang ada, menjawab problematika yang ada, tentu ini akan menjadi hebat. Tetapi karena anak muda Indonesia lebih banyak membuang-buang waktu, percuma, tidak ada hasilnya, terbukti dimanapun ada warung kopi, banyak anak-anak, dan kalau kita perhatikan ngobrolnya, itu ngobrol yang tidak terarah dan ngalor ngidul ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur yang tidak ada hasilnya. Seolah-olah tidak punya visi dan misi, padahal saya yakin anak muda Indonesia punya visi misi yang bagus. Nah, yang kedua, penyakit bermalas-malasan. Anak-anak muda Indonesia itu lebih cenderung bermalas-malasan ketika mengerjakan sesuatu. Entah karena berpikiran masih ada waktu, entah karena memang lingkungan yang memang bermalas-malasan, atau tidak ada langkah dan tujuan yang harus dilakukan sehingga dia malas. Coba lihat anak-anak muda Indonesia, itu bermalas-malasannya sangat tinggi. Malas mengerjakan sesuatu, malas ini, dan asik dengan HP-nya, malas pokoknya. Nah, itu harus dibuang. Kalau bermalas-malasan dibuang, diganti dengan gigih, rajin, tentu akan hebat anak-anak muda Indonesia. Nah, yang ketiga menghindari masalah. Penyakit anak muda yang ketiga itu menghindari masalah. Jadi begitu ada masalah, dia menghindari. Tidak mau melawan, tidak mau menjawab. Padahal dengan memecahkan masalah, Anda akan bisa naik peringkat. Tapi biasanya menghindari permasalahan dan tidak mau masalah yang rumit yang belum bisa dipikirkan. Padahal masalah rumit yang belum dipikirkan itu kalau mampu dipecahkan, bahwa akan jadi hasil yang bagus. Tapi rata-rata menghindari, tidak mau susah, tidak mau membuang-buang waktu, dan tidak mau susah sedikit, ya, tertantang sedikit. Nah, yang keempat, penyakit anak Indonesia itu menyalahkan orang lain.
Ketika masalah tidak bisa dijawab, dia menyalahkan pihak lain. Ketika dia melakukan salah, dia menyalahkan orang lain. Jadi sangat gampang menyalahkan orang lain, sehingga jangan kaget ketika di medsos ada satu yang salah langsung bertubi-tubi menghakimi tanpa harus tahu fakta dan kenyataan. Pokok ikut-ikut menghakimi. Nah, ini penyakit yang harus dibuang lah. Kita lihat ya, komentar salah sedikit, wah komentarnya sangat banyak, menghujat, menghujam. Yang disalahkan itu, menghujamnya anehnya ikut-ikutan komen di atasnya tanpa membuktikan fakta dan kenyataan yang ada. Ini berbahaya sekali. Tetapi kalau bisa menghindar dari itu, berpedoman pada fakta dan kenyataan, lalu tidak suka menyalahkan orang lain, yang disalahkan adalah diri dia, dia pasti akan sukses. Selanjutnya, yang kelima, ingin instan. Anak muda Indonesia rata-rata ingin instan. Dia pokoknya seminggu langsung kaya, seminggu langsung punya hasil. Tidak bisa. Hidup itu berproses. Hidup itu harus istiqomah. Hidup itu harus nekuni lebih jauh. Tidak bisa kita instan. Tetapi penyakit ini sudah kadung merasuki tubuh anak muda. Maka harus ada pembelajaran-pembelajaran supaya tidak instan. Instan itu bagus, tetapi pasti ada yang negatif di dalamnya. Jalan pintas, pokoknya, itu mewarnai kehidupan instan. Jadi anak-anak muda Indonesia, buang penyakit instan itu. Saya yakin Anda akan sukses. Ya. Yang keenam, menolak saran. Jadi seolah-olah anak muda itu sudah tahu semuanya karena sudah jago melihat internet, sudah main digital. Jadi dia menolak saran. Padahal orang yang menyarankan, dia pernah pengalaman. Orang yang menyarankan tahu jalannya. Tetapi kadang-kadang ditolak mentah-mentah seketika impromptu tanpa harus menyeleksi saran itu, menerima dulu baru nanti diseleksi. Nah, menolak saran ini lambang sebuah awal kegagalan. Tapi kalau penyakit itu dihilangkan, pasti anak muda hebat. Dia tidak suka menyalahkan orang lain sebelum tahu fakta dan kenyataannya. Nah, yang ketujuh, anak-anak muda Indonesia suka merasa benar. Jadi ketika melakukan sesuatu suka merasa benar. Mengapa? Karena terburu-buru mengekspos di media sosial. Terburu-buru, jadi dia merasa benar. Padahal benar tidak itu nanti waktu yang menentukan, benar tidak proses yang menentukan. Tapi dia langsung merasa benar. Itu penyakit anak muda. Hilangkan penyakit merasa benar, Anda pasti akan benar ketika menjalani hidup. Ya, yang kedelapan tidak mau belajar. Padahal anak-anak muda itu generasi yang luar biasa karena sudah dapat banyak buku, ada informasi, tinggal belajar saja. Ya, umpama kita akan belajar tentang kerajaan Majapahit. Ya kan tinggal buka Google, tinggal buka YouTube, tinggal apa begitu, tapi tidak mau belajar. Padahal ilmu itu banyak di dunia maya, sudah banyak terekam. Maka kalau ingin sukses harus suka dan gemar belajar. Belajar apapun sesuai dengan hati dan pikirannya. Yakin Anda akan hebat ya. Nah, yang kesembilan, anak muda Indonesia punya penyakit putus asa. Baru berjalan 1 bulan dia sudah putus asa. Begitu dia melakukan sedikit, lalu kena cegat masalah sedikit saja sudah putus asa. Nah, putus asa ini penyakit yang harus dihilangkan dari anak muda. Kalau gigih, semangat, yakin dan percaya diri, wah sukses anak muda itu. Karena gigih, yakin, percaya diri, semangat itu musuhnya putus asa. Ya, jadi jangan putus asa. Trial and error, salah itu biasa untuk orang yang mau maju. Ingat, para penemu-penemu dunia dulunya berangkat dari kesalahan. Jadi jangan takut salah. Demikian 9 penyakit anak muda yang harus segera disembuhkan, harus dibuang,
dan ganti ke sebuah kegiatan prestasi, bermutu, dan membahagiakan anak muda. Demikian ya. Salam Kaya No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.